Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam millennials. Hai. Halo. Karena tadi kita tidak jadi untuk mengonten, jadi ya sudah kita ngobrol ngalur ngidul aja untuk membahas Seringai. payung teduh. Halo Pak Zakirita. Ini salah satu Fansnya ini. Fansnya Iya. Aski. Mohon maaf nih Pak Zaki Arita, kita tidak jadi milenial mengaji sama Bang Aski, ya kan? Begitu dia tidak melihat Aski, dia kabur ya, ya kan? Gak apa-apa. Tapi kita sekarang akan ngobrol-ngobrol lah sedikit tentang musik, selera musik milenial. Ya, Walaupun kita berdua ini sebetulnya nggak bisa dikategorikan milenial karena bukan hype beast. Kalau hype beast pasti musiknya yang kayak itu ya, yang kayak yang lag gitu ya. Anjing. Aukarin. Tapi saya termasuk orang yang ngikutin Aukarin loh, Pak. Ngikutin Aukarin Ngikutin Aukarin. karena itu kan yang waktu dia di Taman Safari itu Ya, kan. dengan Gaga dan kawan-kawan kan. Oh iya, yang waktu di Taman Safari itu pakai Yes. baju putih, Oh. yang nerawang itu kan. Terus dia ngomong apa sih waktu itu? Apa ya? Wah, lupa sih, Pak. Konci apa? Anak baik ya, apa? Pokoknya inilah konak. yang mengajarkan nilai-nilai moral kepada inilah. Oh, ya. Kepada Dan anak-anak zaman itu. Dan kayaknya menjadi role model buat anak-anak milenial masa itu ya. Iya, kayak jadi role model. Kenapa? Mulai dari si Aukarin itulah kayak follower Instagramnya luar biasa. Ya. Kemudian Dan orang-orang akhirnya ada istilah baru jadi apa istilahnya itu? selebgram. Selebgram Selebgram tuh Semenjak era-eranya dia tuh. Era-eranya dia. Era-eranya dia. Setelah itu baru dengan kawan-kawannya lah, ada Lula Lava, ada Anya Geraldine termasuk yang akhirnya Iya. sempat dekat dengan Aukarin juga kan. Di zaman itu Di ya. zaman itu 2016 Pak 2005 dia makan 2015an lah kurang lebih tuh. Waktu itu saya masih minder Pak, pakai Instagram masih minder. Oh, soalnya gitu ya? dulu tau gak apa? Handphone ini, handphone Andromax. Nah, tau nggak? Pasti tahu kan? Yes, Nah, kalau kalian di ekonomi menengah ke bawah tuh pasti tahu yang namanya dulu ada handphone Android yang sangat mudah diakses. Itu adalah Andromax C Pak dulu Pak. Advan ya? Enggak. Oh, bukan ya? Apa ya waktu mereknya? Hammer apa gitu lah, pokoknya gitu ya? produk dari inilah Tiongkok situlah. Nah, jadi dulu tuh aduh susah Pak. Itu udah kamera yang ya Biasanya asal buat ada aja. teman-teman ya dikit nih, saya ini agak batuk-batuk bukan karena COVID ya, tapi emang agak alergi dengan dingin. Jadi kadang kalau misalkan lagi hujan kayak gini, jadi ada gatal Waduh. gitu kan gitu. Tapi balik sebetulnya Pak, kalau misalkan ngomongin soal di masa itu ya, di masa itu akhirnya suka tidak suka, akhirnya orang-orang mulai banyak berkarya di Instagram. Betul. Gara-gara Aukarin. Betul. Kalau dulu tuh kayaknya yang terpaku di televisi, ya Televisi. kan? Lu masuk ke acara yang pagi-pagi itu Pak, yang lalai. Oh kan? iya. Nah, Ya yang kayak gini nih, yang kayak gini nih, ya kan? Nah, ya kan? gitu kan. Yang rame kayak begitu tuh, Iya. tuh, ya Nah, kan? Nah. Itu yang akhirnya lu baru dianggap seorang artis atau seorang public figure gitu. Oh, nah, iya. Tetapi karena gini lah, 2015 mungkin kita udah nonton YouTube kan, tapi kan kalau kita di masa itu buka YouTube Pak, itu emang keren-keren sih Pak. Kita ngelihat Tim Tuan, channel Oh iya Rio, betul, dengan ada Tom Tim Billy, Tuan, ya kan? betul. Terus kita ngeliat Agung Hapsah di situ. Ada yang Agung memang- Hapsah, Wah, betul. Jadi kalau kita ngelihat YouTube tuh memang yang asik-asik dan keren-keren. Bahkan Betul. ada inilah Bayu Skak, seorang Bayu Skak, YouTuber Jawa iya. yang pakai bahasa Jawa, tetapi jadi apa ya, nationwide lah. Dia berhasil membawa kultur Jawanya dan diterima oleh masyarakat luas di luar Jawa gitu. Di luar Jawa. Di luar Jawa gitu. Tapi zaman itu, Pak.
Ya. Aduh, saya karena ini ya. Pada zaman itu saya belum ngikutin tuh. Tapi Ya. tim tuan ngikutin lah. Ya, Karena dulu kan kayak yang apa tipe-tipe cewek apa gitu ya Ya, kan. benar. Terus tipe-tipe orang apa gitu kan. Ya. Nah, mereka tuh kan gitu-gitu. Ya. Terus Edozel. Edozel. Zaman itu. Banyak. Tapi itu di Edozel tuh hitungannya selebgram. Ya, Bukan benar, YouTube benar, kan. benar. Nah. Tapi memang betul-betul mereka dulu ketika dia muncul di YouTube, Pak, mereka benar-benar bikin karya, Pak, bukan maaf Iya. ngomong ya, bukan bikin kalau sekarang tuh maaf ya, kayak ngebawa TV tapi di YouTube-in, Pak. Kalau menurut gue, Iya sih. terlepas dari teman-teman punya pro kontra yang lain, tapi maksudnya ini pendapat gue bahwa sekarang gue ngerasa gue dulu nonton TV di tahun 2010-an, sekarang masuk ke YouTube nih. Gitu, artis-artis yang banyak bikin sensasi lah, ribut-ribut lah, terus ya pokoknya acara TV yang dibawa ke situ. Dulu kita kalau misalkan buka TV, buka YouTube itu memang bener-bener nyari karya yang keren-keren sih, Pak. Iya. Gitu. Makanya kan sampai ada istilah waktu itu si ini Reza Arab dengan Skinny 24 Indonesia itu bikin tagline YouTube lebih dari TV waktu itu kan. Iya sih. Tapi sekarang YouTube dimasukin TV menurut gue gitu. Tetapi itu sah-sah saja karena kita bebas ya, tinggal bagaimana teman-teman YouTuber yang lama kayak Radit, kayak Oh, iya. ya kan? Radit Berinovasi, Radika, berinovasi. kayak Tara Arts, yang lain-lain Betul. berinovasi karena gue yakin apa ya, penikmat lama lu tetap ada gitu loh. Tinggal lu tetap mempertahankan, bahkan lu meningkatkan kualitas lu, insya Allah tetap bakal banyak loyalis lu yang nontonin lu gitu. Yo, ya bergabung Ronaldi yang besok Ronaldi. bakal membuat konten. Buat Ya, tapi kalian cuman yang mampir tahu doang, duit. bangke. Lu stay kenapa? Ini kan konten pertama nih. Yes. BTW di konten pertama ini sebenarnya adalah konten yang tidak direncanakan. Yang awalnya adalah membahas tentang musik milenial, tapi berubah menjadi apa isi YouTube. YouTube lebih dari TV, boom. Nah, kalau sekarang YouTube dimasukin TV, boom. iya. Apalagi ada, tau gak sih, ada di salah satu stasiun TV Ya. itu ada yang bener-bener apa yang viral anjay di TikTok. Di TikTok. Terus ya. di ini kayak yang viral di TikTok, di explore itu, Ya. terus dimasukin ke TV. Ditayangin di TV. Lu ya. bayangin kayak anjir, masa buka Tinggal gitu-gitu doang ya. Iya, masa kita buka Instagram isinya itu. Kita buka TV, TikTok isinya buka itu. Begitu TV buka TV itu juga. Lah, Jadi bro, gimana bro, sih? akhirnya alternatif gue sekarang, gue tetap menyelami Twitter. Menyelami Walaupun kalau Twitter kata dan- orang bilang, aduh Twitter nggak asik, cuma ngoceh-ngoceh doang, nggak jelas gini. Menurut gue udah itu menjadi alternatif. Ketika lu buka TikTok, lu buka Instagram, lu buka YouTube, isinya orang joget-joget udah sekarang. Betul sih. Iya kan? Tapi sebenarnya gini. Nah, nanti deh kita bahas bab TikTok ya. Yes. Anjay. Tapi gue tertarik saya mau Ya. jangan gua lah. Nah, Mulut buat tempoyak nih. Koyak ya, tapi masalahnya kan sama-sama dari Jakarta semua tuh, Pak. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke lah. Iya. Ya, Nah. tapi untuk millennials di Jambi khususnya supaya mudah-mudahan tidak merasa aneh ya dengan konten ini karena kami bukan sok Jakarta. Kami memang hanya dulu sempat lama di Jakarta. ya lumayan lah. Saya ada berapa tahun? 5 tahun setengah lah ya. Saya SMP, SMA, kuliah, nggak tahu tuh berapa. Pak. Udah ada Hampir 10. 1-2 salah. Oh iya, hampir 10 tahun lah ya. Ah. Belum lagi kuliahnya telat lagi ya kan. Lulusnya. Yes. Ya nggak apa-apa saya Nggak juga. apa-apa. Yang penting lulus, Pak. Yang penting lulus itu Lulus. jangan tepat waktu, guys. Betul. Lulus itu di waktu yang tepat. Tepat, benar. Jangan Karena tepat waktu, tapi di betul waktu yang jangan tepat. sampai kalian lulus begitu lulus bingung mau ngapain ya kan? Benar. Gue mau ngapain sih? Nah, mendingan begitu lulus udah ada yang mau dikerjain. Iya. Nah, BTW kita kemana aja sih nih? Coba cek lagi ya. Kita sekarang berada di nikmati daerah apa ini namanya? Simpang Kawat. Simpang Kawat. Simpang Kawat. Oke. Tuh. Nikmatin malam, ya kan? Teman-teman Nah. semua. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai, asik gitu. Yang ringan-ringan, yang berat-berat juga bisa.
gitu. Tapi Dan- kayaknya lebih baik yang ringan-ringan sih Pak. Iya, mending- Karena yang berat-berat itu ada masanya. Dan BTW kita di bulan-bulan yang lalu tuh memang kayaknya udah otak dikencengin dengan hal-hal yang berat ya. Iya sih. Jadi kayaknya kita harus refresh karena organ-organ tubuh kita ini butuh dilonggarkan. Tapi ya. kadang-kadang gini loh, Hen. Hmm. Kita kan butuh untuk memikirkan sesuatu yang serius lah, Ya. ya kan. Nah, walaupun sesuatu itu apa sih gitu kan? Ya. Gue nggak ngerti juga. Ya udahlah kita nggak usah ngomongin berat dulu deh, kasihan nanti ya kan para millennials dimanapun berada. Karena millennials yang penting cukup bisa rebahan, denger musik, kuota kenceng, ada colokan buat ngecas, udah aman hidup. Pak. Oh, berarti pilih nomor? Apa Tapi pilih yang itu nggak? Ya. Tapi sekarang gini deh Pak, kalau kita sedikit ngomong politik ya, aduh dari tadi YouTube kan, terus ke Instagram, Twitter, sekarang ngomongin politik. Nah, tapi gini loh, kalau mau ngomongin politik, bicara masalah YouTube, Instagram ya media sosial lah. Tau nggak sih di era di 2012? Ya, Ya, menurut saya nih, ini adalah titik baliknya di mana politik itu kemudian juga ngerambah nih di media sosial. Ingat nggak ada dulu taktiknya ini di Jakarta, ya kan? Kalau Ya. masih ingat yang flash mob. ya. Nah, yang flash mob 2012 tuh dulu. Ya. Nah, dan itu Pilkada Jakarta 2012 ya Pak ya. betul, dan itu efektif. Ya. Dan berikutnya kemudian Dan gue dulu sempat dukung loh Pak, Faisal Basri. Faisal Basri. Iya, Faisal Basri itu tapi nggak 2012 nggak ikut. 2012 Pak, gue inget dia nomor 5 tuh. Faisal Basri 2005. Waktu itu saingannya tuh nomor 1 Pak Foke. Foke betul, Ya kan? Foke Nara. Nomor 2 nih siapa? Riza Patria tuh. Riza Patria. Riza Patria. Oh. Nomor 3 Jokowi Ahok. Nomor Jokowi. 4. Nomor 4 itu Ini siapa? PKS. Si Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid, betul. Nomor 5 Pak Faisal Basri, nomor 6 Alex Nurdin. Oh iya. Gubernur Sumsel dulu. Wah, rame ya. Rame ya Pak waktu itu. Rame dulu. Nah, tetapi kenapa gue jadi ikut milih Faisal Basri? Karena di situ orang-orang keren ada di situ, termasuk Bang Panji Pragiwaksono. Oh iya, Bang Panji. Dan gue ngefans banget sama dia, Bang Panji. Bang Panji, kita ngefans banget sama lu. Yoi. Walaupun kami hanya bisa menonton lewat YouTube aja. Walaupun Bang Panji. Iya kan? Walaupun Bang Panji Ya, sudahlah. fokus dengan ini ya apa? Hidup Sekarang ganja ya, hidup- legalisasi ganja Bang ya. Yoi. Tapi jangan ya Bang, kami baru mau Kami panjat sosial baru ini, mau jadi panjat jangan. sosial. Yoi. Dan tapi kalau misalkan kita ngomong soal milenial sekarang Pak, kalau Yes, ngomong yes. soal politik gitu, Aha. sebetulnya menurut gua nih dari 3 paslon yang ada di Jambi, kalau kita ngomong di Jambi nih, Jambi, ya, kita oke. ngomong di Jambi, Oke, karena oke. kita di Jambi nih. Ya. Untuk khusus milenial Jambi, dari 3 pasang ini belum ada yang menurut gue menjabarkan suatu program politik dia yang memang dekat dengan anak-anak milenial dan Gen Z. Menurut Ada gue, Pak, ada sebenarnya. Menurut gua Pak. Sebenarnya Betul. ada, tapi nggak jadi maju Pak. Oh ya, Ada, sebenarnya ada, Ya, tapi ya. nggak jadi maju. Tapi kita ngomong yang real yang sekarang. Oh, ini yang deh. sekarang udah running ya. Yang udah running 3 Sekarang running. paslon. Ya. Semua tim banyak nih. Dari semua paslon ada yang namanya tim milenial. Betul, Nomor 1, betul. nomor Iya. 2, nomor 3, iya kan? Iya, betul. Nah, muda-mudinya lah ya, gerakan milenial lah dan segala macam. Tetapi lu sadar nggak sih bahwa paslon yang lu usung itu, yang lu dukung, yang lu dukung, nggak ada sama sekali ngomongin soal milenial. Apa sih? Jadi Iya. jangan salahkan teman-teman milenial dan adik-adik Gen Z yang baru pertama kali milih di 2020 selama seumur hidupnya, gak bakal memberikan pilihan. Bisa jadi sih. Soalnya begini Ya ya. kan? Apa Iya. coba apa? Iya, kita tuh sebenarnya mau tanya, misalnya apa sih yang membuat mereka milenial? Usia nggak ada yang muda, Pak. Benar. Ada Kalau mau dibilang paling muda ya Bu Paling Ratu muda. ya, Bu Ratu 42.
Kalau untuk gubernurnya Pak Al-Haris 45 gitu. Tapi tampilannya kayak orang tua. enggak, maksudnya ya Itu loh yang tuh milenial banget. nah ini yang milenial ini nih, tapi nggak jadi maju ya, Tapi nggak jadi kita maju. doakan lah semoga ke depan Bapak dapat kesempatan untuk maju, betul. dan benar-benar apa ya, Kalau nggak di Jambi nggak usah dipaksain, Nggak usah Pak. dipaksain, Bisa Pak. di Sumatera Di Selatan mana boleh aja tuh ya kan? boleh, Pak. Iya. Benar. Karena kita butuh pemimpin milenial yang memang tahu kebutuhan milenial ya. Karena sih gini, Pak. Betul. Kalau dipikir-pikir ya, misalkan gini, kayak dulu waktu di Pilpres, ada beberapa teman-teman gua yang di Jakarta ya, Oke. dia ngomong bahwa gua lebih pilih 01 nih daripada 02. Padahal kalau mau dibilang Bang Sandi apa sih kurang milenialnya, bro? Betul Ya kan? juga tuh, benar. Tetapi menurut kawan-kawan di sana, si 01 ini yang satu umur 56, yang satu udah 70-an nggak? Betul. Kiai Ma'ruf kan? Iya. Tetapi menurut mereka ini yang lebih mempunyai program-program yang dekat dengan anak-anak milenial dan mereka lebih pilih ke situ. Betul. Jadi mereka bukan hanya ngelihat ini tampangnya muda nih, ini keren nih gitu. Iya. Ini kayaknya anak muda. Tetapi mereka nggak sih, percuma lu anak muda, tapi ketika lu nggak ada bawa program lu tentang anak-anak muda, gua gak akan bakal nge-spend my vote ke lu gitu. Gua nggak bakal ngasih suara gua ke lu gitu. Dan itu yang terjadi di sana. Tapi sebenarnya gini, Pak. Ya kalau bicara Pilpres sih panjang Iya. sih. Soalnya ya kalau dikatakan si 02 tuh nggak milenial, sebenarnya program-programnya banyak juga yang menyentuh milenial. Cuman ya itu pertarungan yang neck to neck lah. Ya, Memang siapa? sangat keras sih. Sejak 2014 pertarungannya memang keras lah gitu. Dan juga ya toh sekarang kita juga ngomongin milenial, ada tuh staf khusus milenial. Apa kabar? Apa kabar Mbak Putri Tanjung? Apa kabar Bang Andi ya? Bang Belva, tapi nggak lagi ya, udah mundur ya. Oh, udah Bang Belva, Bang Guru. mundur. Iya. Tapi gini, Pak. Ya gimana Tapi nggak mundur, menurut Pak? gue Nggak gimana nggak mundur, Pak? Ya kan? Tahu Ya, kita lah ya. paham ya kan? Ya Tapi kan? gini, ini menarik sih. Ada satu pertanyaan gue kalau Gimana? menurut lo orang-orang yang memang dia ngedukung si calon nih, misalnya public figure yang dianggap milenial, terus dia ngedukung salah satu paslon, menurut lo itu efektif nggak sih? Kayak misalkan dulu kan Pilpres slang bahkan sejak Jokowi di DKI ya, terus dia bener-bener yang belak-belakan batu sejak 2014 ya kan, itu ada slang di situ. Terus Halo Mbak Cindy. halo. Nah, jadi menurut lu si tokoh-tokoh figur-figur ini, artis lah, musisi dan segala macam, apakah cukup mendongkrak voters untuk memilih dia? Karena kalau kita ngomong ya, bukan cuma di Indonesia loh, di Amerika kemarin tuh, ramai kayak Lady Gaga, ya kan, terus The Rock, Dwayne Johnson, Billie Eilish. Iya, Billie Eilish gitu. Wah. Mereka benar-benar masih pilihannya ke Joe Biden gitu kan? Ya. Nah, dia maksud gue, apakah itu ada impact besar kepada si calon dengan dia didukung oleh public figure yang dianggap dekat dengan anak-anak milenial. Sambil kita ngelihat nih ada apa aja di sini. Nah, di depan kita ada apa. Nah, jadi gini sih sebenarnya kalau menurut aku sih itu emang berefek sih. Berefek itu punya waduh. Itu kayaknya dia yang punya jalanan itu ya. Cuma dia yang bayar pajak, Pak, di sini. Iya, Pak. benar. Kita nggak bayar pajak, Pak. Iya, bisa motong dari kiri loh. Bisa. Tapi dia plat B, Pak. Plat B. Oh, the jack. The Jack. Oh, iya. Oke. Jadi mau kita apain nih the jack? Hah? The Jack mau ngapa The Jack di sini? Iya, ngapain woi? Ngapain, woi? Tuh sama-sama Fortuner ya tabrak-tabrakan bego tuh. Iya. Oke. Jadi balik Alay. lagi. Gimana? Iya sebenarnya pasti berpengaruh karena gimana ya, siapa yang simpati gitu loh sama ini sedikit, walaupun misalnya nggak bisa dikatakan 100% fansnya Billie Eilish katakanlah bakal milih Biden gitu, tapi kalau yang die hard pasti akan apa yang dia lakuin pasti bakal ini. Nah terus
hebatnya itu sebenarnya. Nah, kayak inilah ya, kayak army-nya BTS ya. Iya, nah jadi kayak gini nih, 2014 kan yang paling inilah slang ya kan. Iya, slang. Nah, selain 2014 itu terus versus Ahmad Dhani di kubu Prabowo. Nah, itu sebenarnya ada temen aku yang fansnya Ahmad Dhani itu emang milih Prabowo, Pak. Oke. Asli. Tapi maaf nih ya, gue potong dikit. Aku Baladewa, Pak. Dan aku bisa jamin di beberapa album-albumnya Dewa, gue hafal semua lagunya. Wah. Tapi aku Jokowi. Ya itu Gitu sih. kan? Tapi Cuma maksudnya ya berapa persen gitu kan? Ya, maksudnya jadi yang maksudnya emang punya. Kayaknya butuh ini deh Pak, butuh survei lagi ya, bagi yang kredibel dengan survei seberapa besar impactnya. Gitu. Kayaknya kan sekarang betul kan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba misalkan mencari dukungan dari public figure, dari selebgram, ya kan? Tapi Gitu. itu masih, maksudnya gini loh. Kalau menurut aku nih ya, paling logis nih, anggaplah tidak begitu membuat orang memilih gitu. Nah, misalnya kalau di dalam langkah untuk di media sosial itu kan pertama tuh habis posting itu dia ngembangin reach kan. Ya. Nah, setelah ngembangin reach baru nanti ada engagement atau enggak kan. Ya, nah, benar. jadi sebenarnya kalau kita lihat dari teori itu misalnya, nah si public figure tadi itu sebenarnya buat ngembangin reach pesan politiknya si politisi ke masyarakat yang lebih luas gitu loh. Halo Bang Mikel. Kel. Oke. Kel, ayo dong Kel, tanya dong Kel. Tapi ini udah mulai politik sih. Iya. Mager. Lihat nih. Ini di mana Covid-nya nih? Ini, aduh, gimana nih? Tapi nggak apa-apa lah ya, selama masih aman, masih menjaga protokol kesehatan. Ya, kita bawa masker loh sebenarnya, tapi ini kan dilepas karena kita insya Allah di mobil, insya Allah kita sama-sama aman. berdua udah sama-sama tes lah, Iya, udah. Negatif ya kan. Yoi. Dan juga buat teman-teman semua di sini, gua mau ingetin tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, karena selagi vaksin belum ada, menurut gua bahwa vaksin terefektif saat ini adalah kita menaati protokol kesehatan. Yes. Gitu. Walaupun gini, ada teman-teman yang pasti juga ada yang kontranya. Nih Covid nih nggak bener nih, cuma buat-buatan doang dan segala macam. Itu terserah lo gitu. Tapi maksudnya tetap minimal lo respect lah sama teman-teman yang percaya bahwa Covid ini ada dan jalani protokol kesehatan gitu. Karena ya kita mau gimana, banyak loh nih korban-korbannya, sudah ada berapa yang meninggal, sudah berapa yang positif gitu kan. Tapi jangan juga protokol kesehatan ya kan, tapi dicari celahnya biar ada protokol kesempatan Pak. Ya kan, ada aja ada yang bikin acara ya kan, 10.000 undangan ya kan, ada. Terus juga ada yang pilkada, enggak, kami cuma ngumpul 50 orang, iya 50 orang kepala keluarga, misalnya gitu. Tapi gini deh, kalau kita ngomong pilkada lagi nih, kita ngomong sedikit, mumpung gua inget nih di otak gue nih. Apaan? Kan besok nih, Sabtu jam 7, lihat di simpang ya nih kan? Ya. Ada ini nih, ada debat kandidat calon wakil gubernur. Oh, ada debat kandidat. Ya, ada Bu Ratu Munawaro, ada Pak Syafril Mursal dan Pak Kiai Abdul Hani. Nah, harapan lo, gue nggak mau ngomongin soal visi misi dan gimana ya, cuma harapan lo. Harapan saya nih. Ya, harapan nanti dulu. Harapan lo, ini debat sama kayak yang kemarin waktu debat gubernur atau lebih baik? Ya enggak lah, masa kita di debat kita mau dengerin Pak maju lah Pak. Pak maju enggak lah. Iya kan? Enggak mungkin lah kita mau dengerin yang kayak gitu. Ya kan, kita mau dengerin ini orang berani-berani merasa bisa memimpin 5 juta masyarakat Provinsi Jambi. Itu emangnya mereka mau ngapain, mau bikin apa gitu. Ya kan, misalnya nih untuk anak-anak sekolahan gimana, untuk millennials ini sebenarnya banyak banget ini masalah ya kan. Apalagi bayar kredit ya kan, yang belum punya rumah bayar kontrakan, yang baru beli rumah bayar KPR, mau bayar KPR tapi Covid. Lu udah kejauhan Pak. Oh ya kan, pengen nikah. Pengen nikah ya kan, pengen nikah. Yang kemarin ada nih temen nih udah DP ini, DP bandnya, DP ini, tapi akhirnya gara-gara Covid nggak bisa. Terus padahal kan nih
padahal nih jujur aja sih, pastilah banyak ya teman-teman kita yang mau nikah itu bikin acara gede-gede supaya nanti uang yang dikeluarin juga banyak modal kan. Ya kan, pasti ngarepin kan ada uang kondangan itu ya kan yang dari kota. Tapi Pak, gue mau curhat nih. Curhat apaan lagi? Gue banyak nih ngundang waktu itu. Dan menurut gue, yang gue keluarin buat nikahan gue nggak gede-gede banget. Betul. Tapi tetap nggak balik modal, Pak. Tetap nggak balik modal. Tapi kan seenggaknya ada pegangan lah kan. Kalau misalnya besoknya mau ke Bali, ada pegang uang gitu kan. Tapi gue mau ngucapin terima kasih buat temen-temen gue, tamu undangan gue, yang dia masukin amplop nggak ada isi. Oh, ya itu harap dimaklumin aja apa-apa. Ya kan? Gua lalu mendingan masih ada kotaknya ya. Saya menikah. Lalu di pandemi sih. Ya saya nggak bisa ada acara. Tapi gini Pak, Ya tapi kan? kita ngomong tadi ya, balik lagi ke soal permasalahan yang terjadi di milenial gitu. Iya, betul. Di masa pandemi ini gimana gitu kan. Tetapi gue yakin nih Pak, gue yakin apapun itu gitu kan, sebagai orang yang beriman dan punya Tuhan, ya kan? Iya betul, mediawan, ya kan? milenials yang beriman dan punya Tuhan. Tuhan, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya betul. Ada mungkin ada yang nyembah sendal jepit, ada yang nyembah botol, terserah betul. Selagi itu kepercayaan lu nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting dan lu nggak rese sama gua gitu. Betul. Lu beragama lu nggak rese. Betul. Ya tapi yang paling penting beragama tuh yang penting di KTP ada tulisannya Pak. Ada. Islam, Kristen, Buddha, Katolik. Iya. Nah tapi balik lagi ke ini Pak. Kan gue sebagai orang yang percaya terhadap Tuhan, bahwa setiap yang namanya penyakit pasti ada obat. Gue yakin nanti nih, mentang-mentang dekat sama Uin. Wah, religions doesn't add inclusive dynamic. Oh. Nah, jadi pasti akan ketemu vaksinnya entah kapan. Tapi kan sekarang udah mulai banyak nih vaksin udah ditemuin, tinggal pengembangan lagi dan mau diproduksi massal gitu. Ya. Yeah. Nah, oke, sekarang pandemi nih. Yeah. Tapi kan pandemi nggak akan selamanya nih. Betul. Ya kan? Kalau memang berapa tahun terus kelar. Nah, post pandemic mau ngapa? Betul. Nah, sekarang permasalahannya seluruh kandidat nih yang maju di Provinsi Jambi nggak pernah, setahu gue ya, kalau misalkan gue salah mohon dirawat, tidak ada yang pernah ngomong post pandemic Jambi mau diapain. Betul. Banyak yang kena PHK. Yang pertama menurut gue nih Pak, banyak orang yang kena PHK bukan karena dia bermasalah, tetapi karena perusahaannya tutup. Betul. Atau memang perampingan yang mau nggak mau disikat nih. Iya. Tetapi di sisi lain setiap tahun Pak, kayak kemarin selama masa pandemi, mungkin gue hitung ada 2-3 kali unja ya, untuk unja lulusan baru. Bahkan terbaru teman gue Yogi Sikumbang, ya kan, aktivis petani, dia baru lulus gitu. Nah, ini fresh graduate bertambah, tetapi ini banyak teman-teman atau abang-abang kita, om-om kita yang dia juga pekerja, dia kena PHK bukan karena bermasalah, tetapi perampingan atau perusahaannya tutup. Jadi mau nggak mau mereka ter-PHK. Nah, ketika nanti mau daftar kerjaan, nah yang kemungkinan lebih bisa survive untuk mendapatkan pekerjaan menurut gue yang sudah pernah pengalaman. Betul. Karena mereka dipecat karena bukan masalah gitu. Betul. Jadi nggak ada blacklist gitu. Sedangkan kawan-kawan yang adik-adik yang fresh graduate ini, dia belum punya pengalaman sama sekali dalam pekerjaan. Dan menurut gue ini menjadi masalah baru. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi mau gimana nih gitu nih? Iya, gini, ada sih sebenarnya kemarin kan pada saat debat itu ada, tapi nggak tahu nih debat yang ngomongin soal itu apakah yang tadi ngaku millennials itu yang ngomong atau si calonnya langsung. Saya lupa tuh, tapi kayaknya ada tuh bicara data bahwa sudah kita setiap tahun itu ada berapa ribu gitu lulusan baru universitas ya kan. Kemudian ini mereka mau dimasukkan kemana gitu. Ya. Nah ini lucu sih sebenarnya karena kita benar-benar menghadapi itu. Dimana S1 bayangkan dengan gelar strata 1 itu mereka mereka masih belum punya kepastian untuk ngapain. Dan tetapi ini kayak udah zamannya gitu loh Hen. Ya. Kayak udah zamannya gitu kayak bagi si millennialsnya itu memang harus mempersiapkan diri. Paham ya sih? Oke. Memang harus mempersiapkan diri, memang harus
taruhlah misalnya dia fresh graduate. Terus apa sih yang bisa diinikan dengan orang yang udah pengalaman gitu kan? Nah menurut aku tuh bisa bisa. Kalau apalagi kan sekarang tuh generasi milenial tuh udah habis sih, kalau yang kuliah udah nggak ada lagi sih kayaknya. Ya, tinggal Gen Z lah ya. Nah, tinggal Gen Z awal nih. Udah generasi Z awal. Dan generasi Z ini tinggal dia gimana mengasah dirinya nih selama di kampus. Dan kan kita punya pemerintah, Menteri Pendidikan kan waktu itu pernah ngomong di salah satu podcast, di podcastnya Om Deddy lah. Kalau nggak salah itu kan dia ngomong masalah konsep kampus merdeka. Nah itu sebenarnya aku setuju banget tuh, Kenapa tau nggak? Sebenarnya walaupun banyak orang ngecilin tuh si Nadiem, tapi ide itu bagus. Karena yang dia maksud mungkin ya, yang aku tangkap nih, maksudnya kampus merdeka itu temen-temen nih, apalagi generasi Z yang sekarang masih kuliah, ini penting buat kalian. Kalian harus bisa mengasah kemampuan kalian dan juga passion kalian kejar pada saat kuliah. Kembangkanlah kemampuan itu di situ. Kalau emang kalian dari awal sudah fotografi, ya udah fotografi. Kalau kesempatannya, wah banyak banget bang, nanti masa kita mau lulus dari kuliah bukan jurusan fotografi, terus tapi kita punya skill fotografi, begitu keluar kita saingan dong bang, sama ini. It's okay. Kalau kalian bisa memberikan keunggulan, walaupun keunggulan harga, sorry to say. Karena kan ketika supply-nya banyak, otomatis harga turun. Ya kan, supply banyak tidak diimbangi dengan permintaan yang naik, harga turun. Nah, tetapi kualitas kan berbicara. Nah, intinya adalah kalian nih millennials ataupun generasi Z yang sekarang lagi mencari pekerjaan atau lagi bisnis, ya emang kalian harus asah itu. Dan terutama buat Gen Z yang masih kuliah, nih kalian harus asah kemampuan kalian supaya apalagi ada program kampus merdeka nih, carilah tempat magang yang bener-bener bisa ngasih kalian akses terhadap skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Itu kalau memang kalian pengen kerja. Kalau musikan nih Pak ya. Yoi. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya udah kalau kalian nggak pengen kerja nih, kalian pengen bisnis, ya mau nggak mau kalian dari zaman mahasiswa nih udah mulai asah untuk biar bisa dapat nih bisnisnya, polanya gimana. Jadi begitu udah lulus nggak bingung mau ngapain gitu kan. Iya benar. Nah, dan juga kampus merdeka tuh memang harus dimanfaatin programnya, jangan kayak udahlah bang, asal dapat tempat magang aja. Tetapi gini loh. Permasalahan menurut gua nih, ketika lo lulus terus lo bingung mau ngapain nih. Ya kan, mau ngejalanin yang udah lo tekuni selama 4 tahun anggaplah 4 tahun gitu kan, di masa lo di bangku kuliah gitu. Tapi permasalahan gini, kasus yang terjadi, mereka ini pada memang salah ngambil jurusan, karena waktu baru lulus SMA ini bingung nih mau ngapain. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan temen gue, banyaknya ngambil FIB umpama gitu kan, atau masuk FIB, atau misalkan masuk ke sastra FIB ya Pak ya, dulu sastra, atau masuk ke politik, banyak yang masuk Visipol, adalah ikut Visip gitu. Ada pertanyaan dari Michael. Oke. Pak, bolehkah atau sahkah jika didukung oleh akun medsos yang besar mendiskreditkan salah satu paslon? Akun medsos yang besar mendiskreditkan salah satu paslon. Medsos kan? Ya. Nah, ini kayaknya memang harus ini deh. Harus buka undang-undang deh kayaknya. Ya. Karena begini, satu, kalau dia media, yang disebut dengan media itu kan sekarang sedang diperdebatkan juga nih. Ya. Karena media sosial juga kemarin kan sempat yang diserang RCTI itu loh, yang katanya mau di judicial review apa tuh. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau definisi media yang disebut itu adalah media mainstream, dia ada prinsip cover both side. Nah, itu adalah etika jurnalistik. Jadi ada nggak bisa satu aja, nggak bisa. Kode etik jurnalisme. Ada kode etiknya. Jadi nggak bisa satu aja, nggak bisa mendukung cuma satu, nggak bisa mendiskreditkan cuma satu. Nah, dia harus ada memunculkan yang lain. Maksudnya berimbang lah. Walaupun masih lebih cenderung ke ini, misal kayak CNN tetap cenderung ke Demokrat, tapi dia tetap ada kegiatan Trumpnya ada juga gitu.
kayak Fox lah umpama yang Ya. terang banget, tetapi tetap ketika ada Biden dia munculin. Bahkan Betul. ketika terakhir-terakhir mereka ngikut projection bahwa Biden yang menang gitu kan, Betul. jadi presiden elect. Nah, Gitu. sementara bermedia sosial itu aturannya adalah undang-undang ITE. Ya. Nah, basically sebenarnya undang-undang ITE itu males juga sih bacanya, cuma intinya itu biasanya yang jadi kasus adalah misalnya lebih ke hate speech. Misalnya kita bilang, oh ini anak haram, apa segala macam, itulah yang emang benar-benar hate speech. Nah, itu yang jadi batasan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mendiskreditkan yang dimaksud ini adalah mengkritik, misalnya, atau kita mengutamakan calon yang kita aja, calon yang lain kita kritik lah gitu. Tapi dengan cara yang nggak merendahkan martabat dia sebenarnya gitu. Misalnya kayak ya kita mengkritik kayak ini paslon yang ini masa ngomong di debat aja nggak bisa gitu kan. Ya emang itu kenyataan gitu kan. Dan itu batas-batasannya kita dalam bermedia sosial itu cuma sementara ini sih cuma undang-undang kita ya Pak ya. Tapi gitu. Gini Pak, kalau misalkan dia media mainstream, media online, ya walaupun media online sekarang banyak juga ngisi lini-lini di media sosial ya. Betul. Nah mereka juga tetap ada undang-undang penyiaran dan juga etika jurnalisme gitu kan. Betul. Bahwa ketika misalkan lu menuding sesuatu, yang dituding harus punya hak jawab. Iya. Itu wajib, ya kan? Atau misalkan berita itu ternyata salah, lu harus bikin klarifikasi dan permohonan maaf. Nah misalkan lu menuding salah satu paslon, tetapi itu tadi balik-balik kan. Kalau kita mau ngomong soal undang-undang ITE ini Pak, informasi teknologi dan elektronik ini kan rancu juga sebetulnya. Yang dibilang hate speech itu misalkan gini, ternyata lu nganjing babiin gua dan gua ngerasa itu bukan hate speech buat gua, terus gimana? Iya, kan karena itu dia delik aduan. Dia delik aduan. Makanya jadi sebetulnya rancu juga sih kalau kita mau ngomong soal undang-undang ITE. Tapi kalau kita mau telanjangin lebih dalam juga sih. Iya, soalnya ya, kan? Ya itu tadi sih. Tapi ya intinya ya nggak sampai kelewatan aja. Misalnya kayak kacung WHO misalnya kan. Nah, itu, walaupun delik aduan tetap kan. Gitu. Ya kejadian kayak surat lah, gitu. Surat apa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Ya kan? Nah, itu macam-macam lah gitu. Tapi ya kita tahu lah, maksudnya kalau kita orang normal yang mengikuti norma-norma yang berlaku, insya Allah kita tahu. Kalau kita mau kritisi atau kita mau ngenyek gitu ya, kita mau ngenyek ke salah satu calon mah, oke aja sih, selama masih batas-batas yang kayak, dia mah nggak mampu dia kayak gitu, walaupun itu terlepas itu benar atau enggak, itu nggak merendahkan dia, nggak merendahkan martabat dia. Walaupun itu merendahkan dia, tapi tidak beda dengan ujaran kebencian ya. Beda. Misalkan gini, umpama gue bilang nih, Pak Jokowi termasuk yang agak sedikit keteteran dan hampir kurang mampu untuk mengatasi COVID di awal-awal. Umpama, itu nggak bisa dibilang gue hate speech ke Pak Jokowi, karena itu adalah kritik saya buat presiden gue gitu. Tetapi kalau umpama nih, maaf nih, gue ngomong, Jokowi antek PKI gini-gini nggak jelas, goblok muka kampungan. Nah itu baru hate speech. Itu baru gua bisa kena itu berita bohong. Itu berita bohong gitu. Kalau kayak misalnya kayak Jokowi PKI segala itu berita bohong, misal ya. Misalnya itu berita bohong. Yang kedua, kalau misalnya itu si presiden goblok, tolol, kampungan, sebenarnya selama dia nggak ada delik aduan nggak ada masalah. Tapi kan pernah juga nih Pak, ada kejadian nih. Waktu itu kalau nggak salah entah relawan atau aliansi apa mengadukan mungkin itu public figure yang ada di medsos atau memang akun buzzer atau apa saya lupa, tapi intinya dia melaporkan pelecehan terhadap Pak Jokowi soal kalau nggak salah presiden kampungan atau apa gitu ya, lupa. Tetapi ketika dia masuk ke situ tidak diproses oleh polisi, kenapa? Tidak ada surat kuasa dari presiden langsung. Betul. Jadi kalau misalkan si personal Pak Jokowi merasa memang terganggu dengan itu, baru bisa masuk ke delik aduan. Sebetulnya teman-teman yang lebih paham hukum deh yang lebih berkredibel ngomong ini. Tapi kurang lebih yang gua tahu kayak gitu. Tapi betul. Boleh dicek lagi ke teman-teman kayak teman-teman kita kayak Putra gitu ya, yang dia memang paham di bidang hukum gitu. Nah, asik sih nanti satu
topik kita akan ngobrolin beneran sama orang hukum Ya. terkait dengan undang-undang ITE. Kita akan mediawan nanti akan cari kesempatan, kita akan cari Karena gini, narasumbernya. karena teman-teman, kita balik ke anak milenial. Gue bisa pastikan 95%, bahkan hampir ke angka 99%, seluruh generasi Milenial nggak semua lepas dari sosial tidak media. lepas dari sosial media. Betul. Walaupun umpama gini, gue nggak main Instagram, lu pasti main Twitter. Iya. Kalau gue nggak main Twitter, gue main Instagram pasti. Iya. Ya kan? Nah, jadi undang-undang ITE ini menurut gue penting, Pak, karena memang media sosial, gadget sekarang tidak lepas dari kehidupan kita. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang pengertian dan tafsiran tentang undang-undang ITE ini memang betul-betul sangat penting. Jadi Betul. jangan sampai cuma gara-gara kita cuit atau cuma sekedar nge-share dari WA grup keluarga umpama. Iya. Kita share ke media sosial itu. kita, akhirnya kita diaduin, kita Betul. masuk penjara. Itu ada loh kasusnya, Pak. Iya, Ada kalau nggak ada. salah. Dia cuman nge-repost, Nge-repost. dia nge-repost. Dari grup WA keluarga. Iya, terus malah dia yang kena. Nah, dia yang kena gitu. Ini kan Sedangkan aneh ya. ujung awalnya nggak tahu nih di mana. Gitu. Jadi memang teman-teman harus lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Gue bukan mengatakan gue bijak ya, tetapi minimal kita bisa mengukur lah kira-kira ini hate speech atau bukan, ini kritik atau bukan. Jadi filter yang paling aman adalah diri lu sendiri. Betul. Gitu. Yoi. Nah, itulah tadi Pak ini, Pak Mikel. Pertanyaan dari Pak Mikel. Iya, mungkin ada pertanyaan lain lagi? Boleh masuk. Boleh masuk. Tentang musik juga bisa. Tentang musik atau tentang perempuan. Iya. Tapi kami di sini sudah menikah. Ya, Ya. kebetulan udah nikah, gua anaknya udah mau 2. Ya, saya Mau 1. insya Allah mau 1 Insya Allah. ya. Didoain Mohon ya, doanya, teman-teman. betul. Karena ternyata punya istri yang hamil di masa pandemi ngeri juga, Pak. Betul. Ya kan? Nah ini nih penting juga tuh. Kayaknya bisa tuh kita punya istri di masa pandemi nanti melahirkan di mana ya? Gue berharap nih Pak ya, jujur gue udah ngomong sama istri. Juga ya. Gue berharap bini gue nggak ada apa-apa sama kayak alhamdulillah kan kayak waktu hamil pertama kan Naira ya anak gue yang pertama gadis kecil gue yang pertama itu lahir normal gitu. Gue harap di anak gue yang kedua ini normal lagi. Karena apa? Kalau misalkan ke rumah sakit takut Pak gitu. Karena maaf ngomong ya, bukan mau meragukan rumah sakit atau apa, banyak teman-teman yang dia terpapar COVID karena dia habis lama-lama di rumah sakit. Iya sih. Kalau sekedar mungkin kunjungan asalkan kita tetap jaga prokes, protokol. insya Allah lah. Tapi beberapa kayak temen gue yang dia jagain istrinya karena habis operasi sesar 3 hari di rumah sakit, balik-balik demam, akhirnya waktu dicek COVID gitu kan. Nah kayak gitu sih permasalahannya gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi kadang-kadang lucu loh Pak. Maksudnya gini, kalau orang habis jagain istri di rumah sakit, kayaknya pasti demam sih. Iya sih, benar. Iya nggak sih? Karena kan nggak tidur. Lagi pula, apalagi kalau misalnya di bangsal gitu kan, kelas 3. Itu tidurnya kan beneran di bawah kolong, Pak. Itu tidur di bawah kolong. Tapi kolong. karena ini zaman pandemi, Pak. Iya kan? Iya. Istilahnya maaf ngomong nih ya. Menurut gue, kentut lebih bermartabat ketimbang lu flu. Ya, kan? Lagi-lagi itu adalah topik yang bagus juga untuk dibahas ya. Next lah, kayaknya itu butuh lebih panjang lagi ya. Iya, soalnya itu kan membahas gimana sih dampak sosial dari pandemi. Ya. Kita nggak bicara dampak ekonomi itu udah banyak banget sih. Tapi kayak sebenarnya dampak sosial juga ada. Kayak kita lah Pak, kita dihadapkan posisi pandemi, tetapi di sisi lain istri kita mau lahiran nih. Iya, nah nanti kan? Iya, pokoknya dijauhin gitu ya, apalagi yang pasien-pasien dijauhin. Benar. Ya nanti kita bakal bahas itu lebih dalam dan kayaknya udah cukup juga Hen cruise malam ini karena kita juga udah panjang banget nih. Nanti mau diupload gimana ini berapa jam ya kan? Ya udah terima kasih buat milenials dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan dimanapun berada, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau bisa. Ya. Nah, kalau untuk berikutnya besok akan ada ini nih, akan ada konten live juga, live di Instagram juga jadinya, bukan di YouTube.
Kita akan live di Instagram dan juga di Facebook nanti kalau memungkinkan ini ya. Kita akan rekam bahas tentang duitmu selama ini kemana. Ini kan pasti nih banyak banget milenial yang banyak nih ngerasa banyak duit di awal bulan, di akhir habis. Belum sampai tanggal 25, Pak. Jangan ngomong tanggal 30 deh. Iya, belum sampai tanggal 25 kok duit gua udah habis. Udah habis, ya. terus lupa nabung, terus mau nikah jadi makin jauh ya kan. Nah, itu akan kita bahas besok sama Aldi Hoa atau Ronaldi FP. Pokoknya dicek aja di profilnya mediawan.id. Jam 16.30. Oke. Dan juga jangan lupa untuk follow mediawan.id di Facebook, di halamannya, dan juga di YouTube. Ya, di subscribe di YouTube. Kita nanti akan upload konten-konten ngobrol kita ini ke YouTube. Dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi para millennials dimanapun berada. So, sampai di sini dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Millennials bicara hanya di Media One ID. Bye. Jangan